Sahabat Akela, ada banyak pertanyaan ke saya sehubungan dengan koreksi tajam baik yang terjadi di indeks S&P 500, Nasdaq hingga aset kripto yang terjadi pada minggu terakhir ini. Kesemuanya ini sesungguhnya sudah bisa diantisipasi sejak April 2021 ketika inflasi Amerika mencapai 4,2% dan terus naik hingga The Fed memutuskan untuk mulai tapering pada FOMC November 2021 yang lalu. Nah, apa itu tapering dan apa hubungannya dengan koreksi tajam di S&P 500, Nasdaq hingga aset kripto? Video kali ini menjelaskan semuanya dan video ini cukup panjang, karena itu saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang dimulainya program stimulus moneter atau quantitative easing yang dimulai The Fed pada tanggal 23 Maret 2020, QE Unlimited. Dan bagian kedua menjelaskan tentang upaya The Fed dalam meredam inflasi melalui FOMC, khususnya FOMC November 2021 dan FOMC 14-15 Desember 2021 yang lalu. Nah, seperti biasa video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System. Anda yang ingin belajar membangun sumber income melalui bursa saham Amerika, kunjungi website www.tradingnyantai.com dan temukan rahasianya bagaimana orang yang sama sekali awam tentang dunia saham kini dengan bantuan teknologi kuantitatif kini dalam waktu singkat bisa mengidentifikasi tren serta menyusun trading plan secara profesional. Dengan Akela Trading System, segala urusan analisa trading jadi nyantai. Bapak Ibu, sejak awal tahun, indeks saham S&P 500, Dow Jones, dan yang terutama Nasdaq mengalami koreksi yang cukup tajam. Koreksi yang lebih signifikan ini sesungguhnya terjadi pada aset kripto dan banyak analis yang menyebutkan bahwa kebijakan tapering dari Bank Sentral Amerika atau The Fed yang menjadi penyebab utama dari semuanya ini. Nah, guna menjelaskan hubungan antara tapering dengan koreksi yang tengah terjadi di bursa saham dan juga aset kripto, saya akan mengawalinya dengan sedikit penjelasan mengenai siklus ekonomi khususnya Amerika Serikat. Berikut ini adalah tipikal siklus ekonomi yang berlaku secara umum termasuk Amerika Serikat. Dalam contoh ini, saya menunjukkan bahwa saya mengawali dari awal pertumbuhan ekonomi pasca resesi. Pada saat itu, harga barang-barang relatif rendah karena baru pulih kan ekonominya. Dan pemulihan ini ditandai dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja atau menurunnya jumlah pengangguran. Dan sejalan dengan bertumbuhnya ekonomi, maka kebutuhan akan barang-barang mulai dari bahan baku industri, energi hingga makanan, barang kebutuhan sehari-hari ini naik. Mengakibatkan harga barang-barangnya juga jadi naik dan ini artinya adalah apa? Inflasi, Bapak Ibu. Ya. Dari sini kita lihat ada dua tugas penting yang menjadi kondisi idealnya ekonomi Amerika Serikat. Yang pertama itu adalah maximum employment, angka pengangguran serendah mungkin. Yang kedua itu adalah stabilitas harga, price stability. Inflasinya harus terkendali. Kedua tugas ini dikenal dengan sebutan dual mandate of US economy atau mandat ganda ekonomi Amerika Serikat, yakni tanggung jawab yang dibebankan oleh rakyat Amerika melalui Kongres kepada Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve, seringkali disebut The Fed. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya ini, The Fed memiliki kuasa penuh mengendalikan money supply atau jumlah uang beredar, dalam hal ini adalah US dollar, yang dituangkan dalam kebijakan Fed Fund Policy yang diumumkan setiap FOMC, sidang berkala The Fed yang dilakukan berdasarkan jadwal itu 8 kali dalam setahun. FOMC itu adalah Federal Open Market Committee. Nah, saya akan bahas detailnya nanti di bagian kedua.
Nah, Bapak Ibu menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara maksimum employment, angka pengangguran serendah mungkin, dan inflasi terkendali, ini seringkali bukan sesuatu hal yang sederhana, bukan hal yang mudah, ya. Nah, kenapa? Karena kebijakan yang fokus pada maksimum employment ini akan berakibat meningkatnya risiko inflasi, sementara kebijakan yang fokus guna meredam inflasi ini berakibat meningkatnya risiko terjadinya pelemahan atau perlambatan aktivitas ekonomi yang berakibat turunnya penyerapan tenaga kerja atau naiknya pengangguran, Bapak Ibu. Nah, jika ada tanda-tanda bahwa ekonomi mulai melemah dan mulai masuk resesi, maka The Fed akan mulai memangkas suku bunga acuan. Namun seringkali langkah ini tidak cukup meredam penurunan aktivitas ekonomi dan ekonomi masuk ke fase kontraksi yang semakin dalam, ya. Jika pada saat itu The Fed sudah memangkas suku bunga acuan mendekati nol, ya apanya lagi yang mau dipangkas sudah nggak bisa dipangkas lagi, maka The Fed tidak ada jalan lain kecuali mengucurkan stimulus moneter atau seringkali dikenal dengan sebutan quantitative easing. Ya, dan pada saat itu berarti ekonomi sudah masuk ke fase kontraksi yang dalam, ya, deep recession. Nah, ketika akibat stimulus moneter ini pelan-pelan ekonomi mulai bertumbuh kembali, angka pengangguran membaik, ya, angka penganggurannya mulai turun, penyerapan tenaga kerja mulai naik, maka secara bertahap The Fed akan mulai menghentikan program stimulus moneternya, ya. Dan penghentian program stimulus moneter secara bertahap ini dikenal dengan sebutan tapering. Nah, perhatikan. Selanjutnya sejalan dengan penguatan ekonomi kembali, harga-harga mulai naik lagi, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, energi, akibat aktivitas ekonomi yang mulai bertumbuh, kebutuhan barang-barangnya naik, kebutuhan bahan baku industri naik, kebutuhan energi naik, maka yang terjadi adalah harga barang-barang tersebut perlahan-lahan mulai naik. Dan ini artinya adalah apa? Inflasi. Maka guna meredam inflasi ini, guna mengendalikan inflasi, maka The Fed mulai menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate, di mana The Fed perlu berhati-hati di dalam melakukan hal ini karena ingat, ya, dengan menaikkan suku bunga acuan ini berakibat menurunkan aktivitas ekonomi yang berarti menambah risiko pelemahan ekonomi, berarti menambah risiko naiknya jumlah pengangguran lagi. Bapak Ibu, kalau kondisi suku bunga tinggi ini dibiarkan berlangsung terus, maka ini semakin memperbesar terjadinya masuk lagi ke fase resesi dan ya dia akan berulang lagi ya peristiwa ini akan berulang lagi ya masuk lagi ke resesi terus kemudian mulai memangkas suku bunga acuan kembali dan terus kayak begini. Makanya disebut namanya siklus ekonomi Bapak Ibu ya karena dia berulang. Nah, Bapak Ibu, memasuki tahun 2020 terjadi peristiwa yang sangat luar biasa karena pandemi COVID-19, Amerika terpaksa menerapkan lockdown dan dalam sekejap kondisi ekonomi Amerika yang sebelumnya berada pada puncak kondisinya, angka pengangguran berada pada titik terendah sejak puluhan tahun, tiba-tiba langsung melonjak angka pengangguran jadi 22 juta pengangguran, suatu angka pengangguran yang tertinggi sejak resesi ekonomi paling parah sepanjang sejarah Amerika, yaitu The Great American Depression tahun 1929. Hal ini wajar mengingat Bapak Ibu lihat ini adalah jalan Broadway loh di New York, ya, jalan paling rame di New York, salah satu jalan paling rame. Dan Anda bisa lihat nih kosong kayak begini semua. Kenapa? Karena toko tutup, kafe tutup, semuanya pada tutup, ya.
Dan yang lebih parah lagi adalah Pak, tidak ada satupun pesawat terbang yang beroperasi, nggak ada yang terbang Bapak Ibu. Bahkan bandaranya juga tutup. Nah, akibatnya bayangan ketakutan akan berulangnya The Great American Depression 1929 ini menghantui hampir semua orang Amerika pada saat itu. Nada pernyataan seorang pejabat The Fed termasuk Fed Chairman Jerome Powell ketika mengkhawatirkan jumlah pengangguran ini dikenal dengan istilah namanya dovish. Sebaliknya, nada pernyataan The Fed ketika mengkhawatirkan inflasi ini dikenal dengan istilah hawkish. Ya, jadi seorang Fed Chairman dia bisa dovish, dia bisa hawkish, tergantung situasinya, ya. Nah, karena adanya kekhawatiran akan berulangnya The Great Depression akibat lockdown pada bulan Maret 2020, The Fed mengambil langkah sigap pada tanggal 23 Maret 2020, Fed Chairman Jerome Powell mengumumkan kebijakan The Fed berupa unlimited QE atau unlimited quantitative easing berupa pembelian surat utang atau US 30-year Treasury bonds dan mortgage-backed securities sebesar 120 miliar dolar per bulan tanpa batas maksimal dan jangka waktunya juga belum ditetapkan sampai jangka waktu yang akan datang ya selama diperlukan. Dan pada saat itu berarti semua pernyataan Jerome Powell dan seluruh anggota The Fed ini dovish maksimal. Ya, Bapak Ibu, ingat seorang The Fed dia bisa dovish, dia bisa hawkish. Dovish itu artinya dia mengkhawatirkan jumlah pengangguran, hawkish artinya dia mengkhawatirkan inflasi. Nah, saya teruskan kembali sekarang. Bapak Ibu, ya, pada saat itu 23 Maret 2020, neraca The Fed posisinya adalah The Fed masih memiliki bonds, obligasi sebesar 4 triliun US dollar. Lalu dari mana? Ya ini adalah QE yang dia lakukan ya pada waktu periode zaman Ben Bernanke ya, guna menanggulangi subprime mortgage crisis di tahun 2008, 2009 ya. Dan total pembelian obligasinya itu mencapai 4 triliun US dollar. Nah, kini di tahun 2020 mulai bulan Maret ya, The Fed menambah jumlah pembeliannya sebesar lebih dari 4,5 triliun, mengakibatkan total yang diakumulasi sekarang ini sudah mencapai hampir 9 triliun. Nah, pertanyaannya adalah ya, apakah langkah ini berhasil mengelakkan ekonomi Amerika dari berulangnya The Great American Depression seperti tahun 1929? Bapak Ibu lihat di sini, bukannya berhasil lagi, namun sangat-sangat berhasil. Angka pengangguran kendati pun masih tinggi, namun berangsur-angsur membaik. Angka non-farm payroll yang menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja Amerika semenjak bulan Juli ini sudah pelan-pelan sudah naik. Ya, 2020. Dalam kurun waktu 4 bulan saja, indeks saham S&P 500 ya, itu sudah pulih dan menembus titik tertinggi sebelum COVID-19. Harap diingat, dual mandate The Fed ini adalah nomor 1 maximum employment, nomor 2 adalah apa? Price stability, inflasi under control, inflasi terkendali. Sesungguhnya nggak ada ya urusan sama saham. Nah, akan tetapi ya naiknya indeks S&P 500, Nasdaq terutama, ini adalah efek samping daripada masifnya injeksi likuiditas yang dilakukan oleh The Fed. Hal ini karena ketika The Fed mengucurkan likuiditas moneter secara masif, dana tersebut akan mengalir ke berbagai macam aset. Saham
Itu udah jelas Bapak Ibu. Lihat di sini, sejak QE Unlimited diumumkan, mulai dari tanggal berapa tuh, 23 Maret 2020 ya, tuh. Terus sampai akhir Desember 2021, Anda bisa lihat S&P 500 itu yang biru mengalami penguatan sebesar 106,78%, sementara Nasdaq 117,11% Bapak Ibu. Banyak kalangan menuding tindakan The Fed ini mengakibatkan terjadinya aset bubble di saham. Mungkin ada benarnya, namun jika semua kalangan yang menudingkan telunjuknya ke The Fed pada saat ini, kita ajak kembali ke periode 23 Maret 2020 dan disodorkan pada pilihan QE Infinity, ya, walaupun bisa mengakibatkan aset bubble kayak begini, atau berulang kembali the Great Depression. Saya rasa mereka juga akan pilih pilihan yang sama kayak The Fed, ya. Siapa yang berani pikul risiko the Great American Depression? Nah, di samping aset saham, ada aset yang naik jauh lebih dahsyat daripada saham, dan itu adalah aset kripto. Selama kurun waktu 2 tahun ini, Bitcoin itu menguat 732,29% Bapak Ibu. Tuh, 732,29% atau 7 kali lipatnya kenaikannya S&P 500 dan Nasdaq itu. Ya, sementara yang lebih luar biasa lagi adalah Ethereum, itu 2.664,7%, 26 kali lipatnya penguatan Nasdaq atau S&P 500. Nah sekarang perhatikan, ada 2 hal penting yang perlu diingat baik-baik. Yang pertama adalah, apa penyebab naiknya saham teknologi maupun aset kripto ini? Penyebabnya adalah injeksi likuiditas The Fed yang sangat masif yang dilakukan sejak 23 Maret 2020. Ya. Yang kedua, tidak ada satupun negara selain Amerika yang indeks sahamnya pulih dalam waktu cuma 4 bulan. Dan tidak ada satupun negara di dunia yang sanggup mengucurkan stimulus moneter sebesar 4,5 triliun dolar. Bapak Ibu, ini jumlah yang nggak main-main loh, 4,5 triliun US dollar. Ya, guna memulihkan aktivitas ekonomi. Akibatnya ketika sekarang, Anda lihat, 89% aktivitas ekonomi Amerika kini sudah kembali normal. Ini adalah indeks back to normal yang dihimpun oleh CNN Business, ya, yang menunjukkan bahwa ada 89% aktivitas ekonomi sudah pulih kembali, sudah normal kembali. Ya. Dan data pengangguran itu juga sudah drop banyak sekali Bapak Ibu. Ini merata di seluruh negara bagian di Amerika. Itu pengangguran less than 5%, yang tertinggi cuma 5-7% hanya di beberapa negara bagian itu. Ya. Nah, angka pengangguran berarti ini sekarang sudah bukan ancaman lagi, ya. Kesemuanya ini artinya adalah apa berarti sekarang? Bapak Ibu ingat siklus ekonomi. Ketika ekonomi sudah pulih kayak begini, aktivitas ekonominya naik, maka kalau aktivitas ekonominya naik, maka kebutuhan akan barang-barang bahan baku industri, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan bahan produksi, energi, dan lain sebagainya, ini jadi tambah besar. Sementara pemulihan ekonomi di belahan dunia lain tidak secepat di Amerika. Rantai pasokan barang-barang ini tadi di berbagai belahan dunia lain itu sudah terlanjur rusak akibat resesi yang berkepanjangan 2 tahun Bapak Ibu. Dan ini adalah pemandangan yang terjadi di banyak supermarket di Amerika saat ini. Ya, rak kosong karena barangnya ndak ada, rantai suplainya terganggu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan, ada tingginya permintaan dibarengi supply, rantai supply atau global supply chain yang terganggu. Ya, permintaan besar, supply-nya nggak ada. Maka yang terjadi harganya gimana? Harganya meroket Bapak Ibu. Terjadilah inflasi yang naiknya dahsyat nih, ya, inflasi parah.
sejak bulan April sebenarnya, ya, sejak bulan April 2021. Tuh, inflasi Amerika sudah mencapai 4,2%, ini adalah 2 kali lipat daripada ambang batas The Fed di kisaran 2% per tahun. Namun banyak anggota The Fed termasuk Jerome Powell sendiri menyebutkan bahwa tingginya inflasi tersebut adalah bersifat transitori atau peralihan dari ekonomi work from home menuju ekonomi normal. Nah, akan tetapi pada akhir November 2020 di hadapan Kongres, Jerome Powell meralat penilaiannya tersebut terhadap inflasi. Dan untuk pertama kalinya dia mengakui kekeliruannya dengan mengatakan bahwa sudah saatnya mereka meninggalkan kata transitori tersebut. Ya, angka inflasi pada bulan November ya itu sudah naik hingga 6,2%, Bapak Ibu. Jelas sekali bahwa The Fed kini sadar bahwa mereka sudah terlambat mengantisipasi angka inflasi ini. Sejak semula ini bukan transitori, ini adalah real inflation. Karena diakibatkan oleh rusaknya global supply chain, ya, rantai pasokannya rusak, Bapak Ibu. Ya, global supply chain disruption. Dan berbarengan dengan global supply chain disruption, ya, ekonomi Amerika itu back to normal 89%. Kebutuhan barang-barang meningkat pesat. Nah, sejak bulan November, fokus The Fed itu bukan lagi maksimum employment, angka penganggurannya sudah terendah, Bapak Ibu. Maka ya, fokus The Fed sejak bulan November, FOMC November itu adalah menghentikan stimulus moneter sesegera mungkin. Nah, seperti apa mekanismenya? Seperti yang tadi saya bilang melalui FOMC. Seperti apa FOMC? Simak bagian yang kedua. Nah, sahabat Akela, sekarang Anda paham akan segala problem inflasi yang tengah dihadapi oleh Amerika dan bagaimana The Fed yang sudah sangat terlambat mengantisipasi inflasi ini bisa menanggulangi problem semua ini. Ya, saya akan jelaskan semuanya pada bagian yang kedua. Karena itu, apabila video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa klik like, pastikan diri Anda sudah subscribe, dan aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di bagian yang kedua.